Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seketireng. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rahasia Istriku. Cerita ini ditulis oleh Puji. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Seketireng, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Seketireng. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so let's begin. Mendung terus bergelayut di langit senja. Sedari siang gerimis juga sudah membasahi bumi. Hingga malam ini dingin semakin menusuk kulit. Mataku menerawang ke langit-langit kamar kontrakan. Bagaimana keadaan Rina saat ini? Bukankah bulan ini adalah waktunya dia melahirkan? Tok 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 tok. Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang. Sejenak melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tok tok tok. Aku segera bangkit dan berdiri di ambang pintu kamar. Siapa malam-malam di tengah hujan seperti ini bertamu? Kulangkahkan kaki membuka pintu kontrakan bercat hijau. Seorang perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya yang panjang sepinggang terlihat basah, mungkin terkena air hujan. Gaun putihnya benar-benar kuyup. Sepertinya perempuan itu kedinginan karena bahunya bergetar. Cari siapa? Tanya aku ketika ia tak kunjung menengok. Diam. Tak ada sahutan. Hujan semakin deras saja. Apakah mungkin wanita ini hanya ingin berteduh? Tak kunjung mendapat jawaban, aku hendak menutup kembali pintu kontrakan. Tanpa menoleh, wanita itu menahan pintu yang hendak kututup. Siapa kamu? Kenapa menggangguku? Ujarku dengan suara tegas. Wanita itu perlahan berbalik. Perutnya yang buncit seketika terlihat. Wajah ayunya membuatku tak jadi marah. Dia ternyata istriku, Rima. Rima? Kamu ngapain kesini? Tanyaku heran. Bagaimana tidak? Rima aku tinggalkan sendiri di kampung halaman. Bukan karena aku ingin bebas tanpa ada yang mengatur-ngatur, tapi justru karena aku khawatir dengan keadaan Rima jika ia ikut aku merantau. Ia tengah hamil buah hati yang kutunggu-tunggu selama 5 tahun pernikahan kami. Bidan bilang kandungannya lemah. Ia harus bed rest, tak boleh kelelahan. Aku dan Rima sama-sama sebatang kara. Tak ada keluarga yang bisa aku mintai tolong untuk menjaga Rima. Untuk itulah aku menyuruh Rima tinggal di kampung. Setidaknya di sana ada warga yang masih saling peduli satu sama lain. Aku menarik Rima masuk ke dalam kontrakan. Ia pasti kedinginan dan kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang dari kampung ke kota. Ayo pulang bang, ujarnya tiba-tiba. Kakiku seketika terhenti. Pulang? Bukankah kita sudah di rumah, Rim? Ya, meskipun masih rumah kontrakan. Aku mau pulang bang. Ayo kita pulang, ujarnya lagi. Besok saja Rim, kamu basah kuyup. Setidaknya ganti bajumu dulu. Kuserahkan handuk dan menuntun Rima masuk ke dalam kamar mandi. Selagi dia di dalam membersihkan diri, aku menyiapkan baju ganti untuknya. 5 menit, 10 menit, 20 menit Rima tak kunjung keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba aku khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam sana. Rima, kau sudah selesai belum? Ujarku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Hening. Tak ada sahutan. Aneh. Aku juga tak mendengar suara gayung yang bertemu air. Rim? Kamu gak apa-apa Rim? Panggilku lagi. Sama sekali tak ada sahutan. Aku semakin khawatir apalagi Rima sedang hamil besar. Tanpa bicara lagi segera aku dobrak pintu kamar mandi. Brak. Pintu seketika terbuka lebar. Kosong. Tak ada Rima di dalam. Lalu kemana Rima? Lantai kamar mandi juga kering, seolah tak ada seseorang yang masuk dan melakukan aktivitas di dalamnya. Ada apa ini? Kulangkahkan kaki keluar kamar mandi dan menyusuri setiap lantai yang tadi dipijak oleh Rima. Dengan seksama aku perhatikan lantai berkeramik putih itu. Ada yang aneh, sangat aneh menurutku. Istriku itu datang dengan tubuh basah kuyup. Logikanya, lantai yang ia pijak pasti basah. Tapi ini lantainya kering. Ku coba merabanya dengan tangan untuk memastikan jika aku tak salah lihat. Benar, lantainya kering. Rim?
Rima. Aku segera keluar rumah dan mencari Rima di halaman. Siapa tahu ia tadi keluar saat aku menyiapkan baju gantinya untuknya. Namun hujan di luar itu sangat deras. Tak mungkin Rima di luar. Rima! Tiba-tiba aku lihat sosok Rima di ujung jalan yang menuju rumah kontrakan kecilku. Ia berjalan tanpa menoleh ke arahku. Rima, kembali! Jangan pergi! Teriakku. Aku berlari menyusulnya. Namun semakin aku berlari mengejarnya, Rima justru semakin terlihat menjauh. Tunggu aku, Rima. Tunggu! Bek! Tubuhku terjatuh dari ranjang ke lantai. Itu sangat membuat pantatku kesakitan. Syukurlah semua tadi hanyalah mimpi. Aku segera bangkit dan duduk di sisi ranjang. Drrrt. Ponsel di atas nakas bergetar. Kulihat nama Rima di layar. Halo? Assalamualaikum bang. Ujar suara di seberang sana. Waalaikumsalam. Halo juga Rim. Ada apa? Anak kita sudah lahir bang. Perempuan. Alhamdulillah. Rasanya senang sekali mendengar istriku tercinta selamat melahirkan buah hati kami. Abang pulang sekarang? Iya bang. Rima tunggu di rumah. Akhirnya buah hati yang kami tunggu-tunggu lahir juga ke dunia. Gak sabar rasanya ingin cepat-cepat melihat putriku. Tunggu, aku harus membeli segala sesuatu yang dibutuhkan Rima nanti. Bergegas aku bangkit dan masuk ke kamar mandi, melepas semua pakaian dan bersiap mengguyur badan dengan air. Pulang bang, pulang. Suara bisikan itu terdengar jelas di telinga. Tiba-tiba seluruh bulu kuduku merinding. Ada hawa aneh yang melingkupi kamar mandi. Aku membasuh badan dengan tergesa-gesa karena aku merasa ada yang sedang mengawasiku. Sesekali sudut mataku menangkap sosok berdiri di sudut kamar mandi. Tapi ketika aku tengok, sosok itu lenyap. Pulang bang. Lagi-lagi suara bisikan itu mengganggu saat aku menyisir rambut. Hawa kamar menjadi berubah lagi. Dingin dan sesak di dada. Tak mau terus-terusan merasa diteror, aku segera keluar kontrakan dan menuju ke pasar. Aku akan membeli perlengkapan cuci dan mandi untuk bayiku, juga baju-baju mungil untuk ganti. Tak lupa aku membeli diapers biar Rima gak capek mencuci popok. Saat hendak membayar, aku melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di sudut toko. Namun sedetik kemudian sosok itu menghilang. Ini aneh. Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku jadi sering melihat sosok wanita bergaun putih? Siapa dia? Kenapa dia mengikutiku terus? Apa salahku padanya? Sepi. Aku berjalan sendiri melewati jalan yang lebarnya hanya muat untuk 2 orang saja. Jalan menuju kampungku itu memang sempit, tapi itu sudah mendingan. Karena dulu jalan ini hanyalah jalan tanah berkerikil, yang apabila hujan pasti akan becek. Sedangkan sekarang jalan ini sudah dipasang paving block. Beberapa tetangga mulai menyapa. Mereka tersenyum dan sesekali mempersilahkan aku untuk mampir, tapi aku menolak karena aku ingin cepat-cepat menemui istri dan anakku. Imran, panggil Pak Broto, Ketua RT Kampung Kemuning, nama kampung halamanku. Iya Pak. Baru pulang kau? Iya nih Pak. Mampir dulu sini. Maaf Pak, saya pengen cepet-cepet pulang. Istri saya sudah melahirkan. Tolakku halus. Oh betul juga. Ya sudah, cepat kau pulang. Cantik kali anak kau pasti. Pasti nanti kau akan sulit meninggalkan mereka untuk merantau lagi. Aku hanya tersenyum lalu mengangguk dan pergi. Ku percepat langkah kakiku menuju ke rumah. Kini aku berdiri di depan rumah dengan halaman kecil penuh bunga. Rima sangat menyukai bunga melati. Ia menanami seluruh halaman dengan bunga melati, biar rumahnya harum katanya. Terdengar suara bayi. Itu pasti suara tangisan aku. Rasanya ada sesuatu yang mendesak di dada. Assalamualaikum. Aku berlari masuk ke dalam rumah yang pintunya tak terkunci. Bergegas melangkah masuk ke kamar. Di sana, Rima sedang memangku bayi kecilku yang lucu. Bang Imran, ujar Rima berbinar. Aku hendak masuk tapi Rima melarang. Katanya aku harus cuci tangan dan kaki dulu kalau mau menemui si kecil. Oke lah, demi anakku apapun akan aku lakukan. Aku pun bergegas menuju sumur yang ada di belakang rumah. Rumah kecilku ini belum memiliki kamar mandi. Hanya ada sumur yang di sekelilingnya aku pasangi bilik dengan atap terbuka, agar saat mandi tak ada yang berani mengintip. Di sekeliling sumur dan rumahku adalah kebun pisang yang lebat.
Untuk buang air besar di belakang rumah, aku membuat sebuah lubang dalam, lalu kututup semen yang di tengah-tengahnya aku buat lubang sebesar kepalan tangan. Lubang yang kubuat itu dikelilingi bilik juga. Bedanya bilik untuk buang air besar ini memiliki atap, agar saat melakukan hajat tak kepanasan dan kehujanan. Baru saja kakiku melangkah masuk ke bilik sumur, aroma amis dan anyir menyeruak membuat perutku terasa diaduk-aduk. Kututup hidungku dengan tangan lalu melongok ke dalam sumur. Siapa tahu ada bangkai tikus atau ayam yang tak sengaja masuk ke dalam. Tapi kosong, hanya ada air yang memantulkan bayangan wajahku. Hampir saja aku jatuh ke dalam sumur saat bayangan di dalam sumur tak lagi hanya memperlihatkan bayangan wajahku saja, tapi bayangan wanita berambut panjang yang menutupi muka berdiri di belakangku. Saat menoleh tak ada siapapun di sana. Apakah wanita itu wanita yang sama yang menerorku di kota? Ku percepat membasuh tangan dan kaki lalu masuk kembali ke dalam rumah. Segera aku gendong si kecil dan bercengkrama dengannya. "Sudah kau beri nama anak kita, Dek?" "Belum, Bang. Aku nunggu abang yang kasih nama." Gimana kalau kita namain Rani? Maharani?" "Bagus, Bang. Aku suka." Istriku tersenyum sembari membawa botol susu ke arahku. Ia lalu menyumpalkan dot itu ke mulut mungil Rani. "Loh, kok dotin sih, Dek? Kenapa nggak kamu kasih ASI aja, Dek?" "ASIku nggak bisa keluar, Bang." "Aneh. Bukannya ketika wanita melahirkan itu pasti otomatis ASInya keluar?" "Oh, mungkin maksudnya belum keluar kali. Kan biasa kalau orang habis melahirkan kadang ASI susah keluar. Mungkin itu juga yang dialami istriku." Aku kembali fokus memperhatikan wajah si kecil. Pipi merah dan mata bulat sangat cantik seperti ibunya. Setelah si kecil tidur, aku berjalan menuju dapur dan menemukan Rima sedang memasak di atas tungku. Aromanya sangat asing untukku, karena aroma ini sangat tak disukai Rima. "Masak apa, Dek?" Rima menoleh sambil membawa spatula. "Goreng ikan pindang, Bang." "Bukannya kamu gak suka pindang, Dek?" ujarku sambil meneguk air dalam kendi. Sejenak tangan Rima berhenti membalikan ikan, lalu kemudian tersenyum. "Kata Bu Bidan, ikan bagus buat pemilihan ibu melahirkan." Aku mengernyit tak mengerti. Setauku dulu saat mencium bau ikan pindang, Rima akan langsung mengeluh pusing dan mual. Tapi kali ini dia duduk dengan santainya membalik-balikan ikan pindang. Mungkin demi kesehatan dan pemulihannya sendiri, dia kesampingkan rasa mual dan tak sukanya itu. Selesai menggoreng pindang, Rima meletakkannya ke atas meja dan menyuruhku untuk makan. Baru saja tanganku terulur menyendok nasi, aroma busuk dan anyir itu tiba-tiba masuk seiring dengan angin yang menerpa wajahku. "Bau kali, Dek," ujarku spontan menutup hidung. "Bau apa, Bang?" Rima mengernyitkan dahi. "Bau busuk, Dek. Masa kamu gak bau sih?" "Bau sih, Bang. Paling juga ayam atau tikus mati di kebun belakang." Kuletakkan kembali piring ke meja dan hendak bangkit, tapi Rima meraih tangan dan menyuruhku untuk duduk. "Sudah, abang makan saja. Biar Rima yang urus," ujarnya berjalan keluar pintu belakang. Aneh, biasanya dia paling anti dengan kegiatan semacam ini, apalagi berurusan dengan bangkai. Kulihat Rima berjalan menuju kebun di belakang rumah. Sepertinya ia tahu persis di mana bau bangkai itu berasal. Lama-lama tubuh Rima menghilang di balik rimbunya pohon pisang. Aku terbangun karena merasa hendak menghajat. Perut rasanya melilit. Tak tahan aku segera ke belakang hendak menuju bilik tempat menghajat. Baru membuka pintu dapur ketika kulihat ada jejak kaki penuh lumpur di lantai dapur. Jejak kaki itu berasal dari luar. Aku memasang pintu di dapur yang menjadi akses untuk keluar masuk sumur. Aku mencoba mengikuti jejak kaki itu, tapi jejak itu menghilang di depan kamarku bersama Rima. Tunggu, bukankah aku barusan dari kamar? Dan aku sama sekali tak melihat jejak ini. Lalu kenapa saat aku hendak keluar rumah, tiba-tiba ada jejak kaki ini? Ku amati terus jejak itu, aku seperti mengenal jejak tersebut. Kriat, pintu kamar terbuka. "Abang ngapain?" Aku mendongak dan mendapati Rima berdiri di ambang pintu sambil mengucek matanya. "Ada jejak kaki aneh, Dek," jawabku. "Jejak kaki apaan sih, Bang?" "Ini," tunjukku pada jejak kaki itu. "Oh, tadi aku ke sumur, lupa gak pakai sandal, Bang." "Oh, udah malam, Bang. Kenapa belum tidur?" "Abang mau ke sumur,
Jawabku sambil beranjak. Ya sudah cepetan. Habis itu tidur. Nanti abang kecapean kalau nggak tidur, titahnya. Aku mengangguk lalu pergi ke sumur. Setelah melakukan hajat, perutku terasa lega, nggak melilit lagi. Baru saja hendak membuka pintu belakang, mataku menangkap sebuah benda yang tersandar di luar bilik sumur. Sebuah cangkul yang penuh dengan tanah. Kuulurkan tanganku menyentuh cangkul kotor itu. Benar, tanah yang menempel di mata cangkul masih basah. Itu artinya cangkul ini baru saja digunakan untuk menggali tanah. Tapi siapa yang menggunakan cangkul ini? Dan untuk apa? Terdengar suara bayiku. Aku segera masuk ke dalam rumah. Bayiku menangis. Kasihan Rima. Mungkin dia butuh bantuanku menjaga Rani. Namun saat hendak menutup pintu dapur, sekelebat bayangan putih terbang dari kebun dan melesat cepat ke arahku. Kakiku bergetar, begitu juga tanganku. Tubuhku mendadak kaku dan tak bisa bergerak. Padahal bayangan itu semakin mendekat. Tidak, aku tak boleh mati. Allahu Akbar, teriakku sambil membanting pintu. Segera aku berlari ke kamar dan menutup pintunya dengan keras. Rima yang sedang menyusui Rani terperanjat. Bahkan bayi kecilku itu hampir menangis. Abang kenapa sih? Kok kayak dikejar hantu sampai ngos-ngosan gitu? Rima, kamu gak tahu kalau abang memang baru saja dikejar hantu. Aku diam sejenak untuk mengatur nafas yang hampir putus tadi. Abang Abang gak apa-apa? Terus kenapa lama? Tanyanya sambil menimang Rani. Iya maaf dek, perut abang melilit lagi, melilit banget, ujarku sambil duduk di tepi ranjang. Kubaringkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Nyaman sekali. Terlihat Rima mulai meletakkan Rani ke kasur. Nampaknya putri kecilku itu sudah kembali terlelap. Masih teringat jelas bayangan wanita yang terbang melesat ke arahku tadi. Wajahnya seolah tak asing, tapi siapa? Aku sama sekali tak ingat wajah itu. Hanya merasa seolah kenal. Lalu kenapa hantu itu mengejarku dari kontrakan sampai ke kampung halaman? Ini aneh. Aku sedang menjemur pakaian ketika seorang ibu-ibu bertubuh gempal menghampiri. Wah, Mas Imran baik banget mau bantu-bantu istrinya jemur cucian. Biasa aja Bu Widya, jawabku tersenyum. Mbak Rima kemana? Kok gak kelihatan? Ujarnya sambil melongok ke dalam rumah. Ada di dalam lagi ngurusin Rani. Oh, ia manggut-manggut sejenak. Mbak Rima hebat ya, lahiran sendiri di rumah tanpa bantuan siapapun lagi. Salut saya. Tanganku yang sedang memeras cucian seketika berhenti. Lahiran sendiri? Enggak ke bidan gitu Bu? Enggak. Bu Widya mengibaskan tangan di depan wajahnya. Apa iya Rima bisa melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun? Waktu itu sore hari, tahu-tahu Rima udah bawa bayi berlumuran darah. Warga langsung geger. Gue letakkan kembali cucian yang kuperas tadi ke dalam ember. Tapi Rima sudah dibawa ke bidan kan setelah itu? Tiba-tiba aku merasa khawatir. Melahirkan adalah perjuangan antara hidup dan mati. Bahkan setelah melahirkan adalah waktu rawan. Bisa saja terjadi pendarahan atau lainnya. Mbak Rima gak mau dibawa ke bidan. Dia bilang semua baik-baik saja. Mbak Rima juga terlihat segar bugar meski sudah berjuang melahirkan sendiri. Bu Widya ada di sini. Entah sejak kapan tiba-tiba Rima sudah berada di ambang pintu memperhatikan kami. Seolah senyuman tersungging di bibirnya yang tipis. Iya Mbak, ini loh Mas Imran baik banget ya, mau bantuin Mbak Rima jemurin cucian. Ya jelas baik dong Bu. Kalau nggak baik, mana mungkin saya cinta mati sama Bang Imran. Senyum Rima kembali mengembang. Kali ini sembari melirikku yang berdiri tak jauh darinya. Rasanya malu tapi juga bangga karena disanjung istri sendiri. Bu Widya lalu berpamitan dan aku melanjutkan menjemur cucian. Sedangkan Rima kembali masuk ke rumah menyiapkan makan siang. Apa benar kata Bu Widya, kamu melahirkan sendiri di rumah tanpa bantuan siapapun dek? Rima yang sedang menikmati nasi bersama lauk tempe melihat ke arahku. Iya? Memangnya kenapa bang? Kenapa gak melahirkan di bidan langganan kita? Gak sempet bang, baru mau keluar rumah udah brojol aja tuh bayi. Terus? Habis itu ke bidan gak? Enggak bang. Abang kenapa sih khawatir banget? Yang penting aku sama Rani selamat kan?
Buktinya kami berdua ada di sini sama abang. Ya benar juga sih. Yang penting mereka kan selamat. Dan kulihat Rima juga baik-baik saja. Gak terlihat pucat sama sekali. Wajahnya masih ayu. Alisnya masih tebal seperti dulu. Pipinya sedikit cabi dan bibir tipisnya juga merona kemerahan meski tak memakai lipstik. Benar-benar cantik menurutku. Tengah asyik memandangi wajah Rima, kulihat sebuah noda di bawah dagunya. Tanganku langsung terulur menyentuh dagu Rima. Kenapa bang? Ujarnya terkejut dan menundukkan wajahnya. Itu ada noda di dagumu, jawabku sambil mencoba meraih dagunya. Rima diam sambil mengerjap. Saat tanganku menyentuh dagunya, ternyata yang hitam itu bukan noda, tapi seperti tanda lahir. Udah abang geli. Rima menepis tanganku lalu kembali menikmati makanannya. Dagumu kenapa? Kok ada hitam-hitamnya? Aku kira kotoran tadi. Dia refleks menyentuh dagu yang tadi kusentuh. Ini kena minyak panas bang. Oh, hati-hati dong dek. Abang gak mau wajah cantik kamu itu terluka. Saatnya melancarkan rayuan gombal. Lama di kota membuatku rindu akan buaya kasih sayangnya. Abang bisa aja sih. Ia tersipu malu. Kurai tangannya yang masih asik menyendok nasi. Ia pun menatapku dengan lekat. Nanti malam. Abang. Rima menarik tangannya lalu bangkit berjalan ke dapur. Aku baru 3 hari lahiran bang. Gak usah macem-macem deh. Masih lama kali menyalurkan hasrat terpendamku ini. Tapi gak apa-apalah. Aku akan mencoba sekuat tenaga menahannya. Bang. Abang Imran. Bangun bang. Suara mendayu-dayu itu terus saja memanggil namaku. Perlahan aku bangkit dan melihat Rima terlelap di samping bayi kami. Abang, sini bang. Aku di sini. Aku mencoba menajamkan pendengaran. Siapa tahu telingaku memang bermasalah. Dok, dok, dok. Pintu belakang rumah seperti ada yang berusaha membuka dengan paksa. Aku segera bangkit dan berlari ke sana. Takut kalau ternyata itu maling. Namun saat kaki menapak di dapur, pintu belakang yang mulanya bergerak-gerak seketika terdiam, lalu hening. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai sekarang benar-benar senyap. Abang ngapain? Aku menoleh cepat ke arah suara. Ternyata Rima di belakangku sambil menggendong Rani. Tadi ada yang mencoba masuk dari pintu belakang. Seketika wajah Rima pias, seolah tak ada darah yang mengalir di sana. Rani dalam gendongannya pun tiba-tiba menangis keras. Bertepatan dengan tangisan Rani, kembali pintu belakang bergetar hebat. Tak hanya pintu, benda-benda di dalam dapur berjatuhan dengan sendirinya. Kembalikan bayiku, kembalikan bayiku. Suara itu menggema di seluruh dapur. Suara serak dan berat itu seketika membuat bulu kuduku meremang. Hawa dingin merasuk sampai ke tulang. Rima berlari masuk ke dalam kamar ketika Rani semakin keras menangis. Bayi itu seolah merasa ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Akhirnya tangisan bayiku pun pecah. Tangisan Rani semakin keras. Getaran di pintu juga semakin menjadi. Aku mencoba membaca ayat-ayat pendek yang dulu pernah aku pelajari waktu mengaji. Namun bukannya reda, kini malah ada suara tawa menggema di seluruh rumah. Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu keluargaku? Kembalikan bayiku. Mendengar suara tawa itu, aku semakin merinding. Daripada ketakutan sendirian, lebih baik aku masuk ke kamar. Setidaknya di sana ada Rima dan Rani, jadi aku tak takut sendirian. Namun yang kulihat di kamar justru membuat kakiku lemas. Rima terbaring di lantai sedangkan bayiku digendong perempuan bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu seolah menimang-nimang bayiku. Lepaskan bayiku. Makhluk itu beralih menatapku. Wajahnya masih tak terlihat, tapi matanya melotot ke arahku. Lemas selututku melemas. Tapi demi Rani aku harus kuat. Mana mungkin ku biarkan makhluk itu membawa atau bahkan menyakiti Rani. Kembalikan, gertakku. Tiba-tiba matanya yang melotot itu berkaca-kaca. Sedetik kemudian suara lengkingan terdengar menyayat hati. Bayiku, lengkingnya. Makhluk itu meletakkan Rani ke ranjang lalu melesat terbang keluar menembus dinding. Seperginya makhluk menyeramkan tadi, aku segera memeluk Rani dan mencoba membangunkan Rima. Beruntung Rani tak diapa-apakan oleh makhluk itu. Dan Rima, dia hanya pingsan. Syukurlah. Siapa sebenarnya makhluk itu? Kenapa dia terus menerorku?
Bahkan sekarang juga meneror anak istriku. Bang, apa nggak berangkat ke kota lagi? Tanya Rima sambil menyajikan singkong rebus sebagai sarapan. Enggak lah dek, abang nggak bisa jauh lagi dari kalian. Apalagi sekarang ada Rani. Kulirik Rani yang tertidur di ranjang kamar. Rima lalu duduk di depanku sembari menyeruput teh dalam cangkirnya. Sejenak kami berbincang tentang tumbuh kembang Rani, juga membayangkan masa depan kami bertiga nanti. Kalau abang gak kerja, nanti kita bertiga makan apa bang? Ya makan nasi lah dek, goda aku. Ih abang. Rima mencubit pinggangku yang tak lagi berbentuk seperti roti sobek, tapi sudah semacam kue donat yang mengembang sempurna. Bercanda deh, ih geli ah. Habis abang bercanda mulu. Iya abang minta maaf. Tangan Rima aku genggam erat. Namun entah mengapa aku tak merasakan desiran di dalam dada seperti dulu. Kami berdua menoleh ke arah suara. Ternyata Pak Cipto, tetangga sebelah rumah yang dipisahkan oleh kebun pisang yang lebat. Pak Cipto, mari masuk, ujar Rima memberi silakan. Terima kasih Mbak Rima. Pak Cipto masuk lalu duduk di depanku. Rima menyusul duduk di sebelahku setelah membuatkan Pak Cipto teh hangat. Silakan diminum Pak. Wah, makasih loh Mbak, saya malah ngerepotin. Gak apa-apa, cuma air juga kok Pak, sahutku. Kira-kira apa yang membuat Pak Cipto berkunjung ke rumah kami? Pak Cipto meletakkan cangkir teh yang telah diseruputnya tadi ke meja. Gini Pak, kebun belakang rumah saya itu sudah terlalu rimbun. Kalau boleh saya mau minta tolong Pak Imran untuk membersihkannya. Boleh, sautku cepat. Alhamdulillah kalau Pak Imran tak keberatan. Nanti untuk pembayarannya saya kasih setelah kebun setengahnya udah bersih ya Pak. Iya, gitu juga gak apa-apa Pak, jawabku tersenyum. Lumayan kan, uang hasil membersihkan kebun bisa untuk beli beras. Kalau lauk bisa ambil sayuran yang tertanam di kebun kecil dekat sumur belakang rumah. Kira-kira kapan Pak Imran akan membersihkannya? Besok? Gimana kalau besok? Boleh Pak, jawabnya tersenyum. Kalau begitu saya pamit pulang. Loh, kok buru-buru Pak? Ujar Rima sambil bangkit mengikuti Pak Cipto. Iya, rencananya kebun pisang belakang rumah itu mau saya buat kandang kambing. Jadi saya mau ke kota untuk membeli papan. Oh, kalau begitu hati-hati ya Pak. Lalu Pak Cipto berjalan menuju motor metiknya dan berlalu. Abang kok mau aja sih disuruh bersihin kebun? Ujar Rima sambil mengekorku yang masuk ke dalam rumah. Memang kenapa dek? Kan lumayan, uangnya bisa buat beli beras. Iya juga sih, tapi... Belum sempat Rima melanjutkan kata-katanya, Rani menangis. Mungkin bayi kecilku itu lapar. Rani nangis dek, susuin dulu sana. Tanpa berucap Rima masuk ke dalam kamar lalu menggendong tubuh mungil Rani. Esoknya aku bersiap menenteng cangkul, parang dan caping. Tak lupa aku bawa sebotol air mineral ukuran besar yang isinya air putih dari kendi. Abang berangkat dulu ya dek. Iya bang. Rima menimang-nimang Rani yang terlihat tak nyaman berada di belakang rumah. Aku sengaja menuju kebun pisang Pak Cipto lewat belakang rumah. Menurutku lewat belakang lebih cepat daripada lewat depan, karena bisa langsung menebas pohon pisang tanpa harus memutar jalan. Sampai di kebun pisang, ku kibaskan parang untuk menebang pohon-pohon pisang yang tumbuh saling berhimpitan. 1, 2, 3 pohon sudah tak berpangkas. Aku menuju rimbunan lain yang tak jauh dari tempatku berdiri. Namun baru saja berjalan, aku terjatuh karena tersandung. Ternyata sebuah gundukan tanah yang tadi membuatku terjatuh. Gundukan tanah apa ini? Kalau dilihat-lihat gundukan itu seperti makam. Apa mungkin ada makam di dalam rimbunnya pohon pisang? Sebuah kain putih yang menyembul dari gundukan itu membuat tanganku tertarik untuk menyentuhnya. Kainnya lembut, seperti kain bahan sebuah gaun. Gaun berwarna putih. Tiba-tiba hawa dingin terasa di sekitar tengkuk. Kebun yang tadinya ramai suara jangkrik dan burung tiba-tiba saja senyap. Ini aneh. Jantungku juga berdetak tak beraturan. Aku kembali teringat dengan hantu wanita bergaun putih itu. Entah mengapa, otakku berpikir kalau kain putih yang menyembul di balik gundukan tanah itu adalah kain yang sama yang dipakai hantu wanita itu. Daripada penasaran, ku ayunkan cangkul ke atas gundukan. Tunggu bang. Tiba-tiba Rima datang dan meraih cangkul yang tadi hendak ku ayunkan. Ia lalu meletakkan sebuah kotak makan dari plastik ke tanah begitu saja. Jangan gali gundukan itu bang. Kenapa?
Abang kan harus membersihkan kebun ini, termasuk juga gundukan tanah seperti ini. Jangan gundukan ini. Gundukan apa, Dek? Kamu tahu isinya? Tanyaku penasaran. Rima terlihat tegang. Berkali-kali ia memiliki ujung kemeja yang ia gunakan. Keringat dingin terlihat mengalir dari dahi ke lehernya. Gundukan apa itu, Dek? Kain, Bang. Jawabnya sambil memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya. Kain? Iya, kain. Kain siapa? Kenapa ditanam di sini? Cecarku. Maaf, Bang. Itu kain pemberian Harry. Harry? Aku mencoba mengingat-ingat nama itu. Harry. Harry mantan kamu itu? Iya, Bang. Dia memberiku beberapa potong pakaian saat abang di kota. Aku sudah menolaknya, tapi dia ngotot dan meninggalkan pakaian itu begitu saja di rumah. Jadi aku, jelasnya dengan wajah selalu menunduk. Sudahlah, Dek, maafin abang ya. Rima mendongak. Kok abang yang meminta maaf? Gara-gara abang merantau di kota, adik jadi digodain lagi sama mantan. Rima menghambur memelukku. Makasih ya, Bang. Abang udah ngertiin Rima. Iya, istriku tercinta. Rima melepas pelukannya dan mencubit lenganku. Sakit, tapi melihat Rima tersenyum aku ikut bahagia. Loh, Dek, kamu kesini Rani sama siapa? Tanyaku khawatir. Dia tidur, Bang. Ya sudah, kamu pulang. Kasihan Rani. Rima tersenyum lalu beranjak pulang melewati pohon-pohon pisang yang sudah kupangkas. Tak lama kemudian ia menoleh ke arahku. Jangan gali gundukan itu ya, Bang. Aku hanya mengangguk lalu kembali menebangi pohon pisang yang masih berdiri kokoh. Baru 5 cangkulan ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah rumahku. Ada apa ini? Kenapa Rima berteriak? Bayiku juga tadi terdengar menangis, tapi tiba-tiba suara tangisannya menghilang. Ku lempar cangkul ke sembarang arah lalu berlari pulang menerobos pintu belakang rumah dan langsung menuju ke kamar. Rima pingsan di lantai. Dan bayiku lagi-lagi digendong makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu menoleh ke arahku, membuat seluruh tubuhku seketika kaku. Ia lalu menyeringai. Bayiku, ujar makhluk itu dengan suara serak. Kulihat Rani bermain-main dengan rambut panjang si makhluk sambil sesekali tertawa. Apa benar Rani adalah bayi dari makhluk itu? Tapi bukankah Rima yang melahirkan Rani? Tak lama makhluk itu terlihat seolah menimang Rani, dan Rani pun terlelap. Lalu si makhluk meletakkan Rani ke ranjang, dan dia pun terbang melesat menembus jendela. Dek Rima, maafin abang ya. Maaf untuk apa, Bang? Tanya Rima sembari mengelus perutnya yang membuncit. Kemarin Bang Tono ngajakin abang kerja. Rima membenarkan posisi duduknya dengan wajah berbinar. Bagus dong, Bang. Jadi abang bisa dapat uang buat jaga-jaga kalau nanti aku lahiran. Tapi rasanya berat untuk mengatakan pada Rima jika Bang Tono mengajak kerja keluar kota. Apalagi Rima tengah berbadan 2. Bidan juga bilang kalau kandungan istriku itu lemah. Tapi apa, Bang? Tapi pekerjaan itu di luar kota, Dek. Seketika bau Rima luruh. Wajah cerianya tadi berubah sendu. Ia terlihat berat melepaskanku. Gimana kalau Rima ikut, Bang? Usulnya. Kamu kan lagi hamil, Dek. Lagian bidan juga bilang kalau kandungan kamu itu lemah. Jadi kamu harus banyak istirahat. Gak boleh capek-capek. Tapi Rima gak mau di rumah sendirian, Bang, keluhnya. Terus gimana? Apa Abang tolak aja? Jangan, ucapnya cepat. Terus abang harus bagaimana? Rima menyadarkan tubuh dengan mata menerawang. Abang pergi aja. Rima gak apa-apa sendirian di rumah. Tapi abang khawatir kalau nanti, kan ada Bu Cipto, Bu Broto dan lainnya. Mereka tetangga yang baik. Mereka pasti mau membantuku jika nanti aku lahiran. Sejenak aku terdiam. Benar, mereka adalah orang-orang baik. Hampir setiap hari kami selalu diberi sedikit lauk bahkan sayur yang mereka masak. Terkadang mereka juga memberi kami beras atau bahkan sembako lainnya. Tapi aku merasa terlalu merepotkan jika harus meminta tolong mereka. Tapi Dek, udahlah Bang. Niatkan aja buat kehidupan layak kita nantinya. Masa iya kita harus hidup seperti ini terus? Aku menunduk. Benar juga kata Rima. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kehidupan kami memang boleh dikata sedang berada di dalam titik terendah. Karena kelalaianku
Toko, rumah, dan semua uang kami habis terbakar. Tak ada yang tersisa sehingga kami harus rela kembali kampung halaman. Di usiaku yang tak lagi muda, mendapatkan pekerjaan layak di kota sangatlah susah. Beruntung aku masih punya Tono, sahabatku sejak kecil. Tolong, tolong. Rima berteriak sangat kencang. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Ia bangkit dari ranjang dan berlari keluar kamar. Tolong, tolong, teriaknya lagi. Aku mencoba berlari mengejarnya, tapi aku justru seolah lari di tempat. Rima terus saja berlari menembus derasnya hujan seolah ada yang mengejarnya. Abang, tolong bang, teriaknya lagi. Aku berniat berlari menghampiri, tapi kakiku benar-benar tak bisa bergerak. Aku seperti patung yang hanya bisa menyaksikan istriku ketakutan. Rima terus saja berlari hingga terjatuh di dalam rimbunya pohon pisang. Gaun tidur yang ia kenakan berlumuran oleh lumpur. Bukan hanya lumpur, kini juga ada bercak darah di gaun Rima. Perempuan yang kunikahi itu menahan sakit di kaki dan perutnya. Ia benar-benar terlihat kepayahan, dan aku tak mampu berbuat apa-apa. Jangan, aku mohon jangan. Jangan ambil bayiku, Rima berkata dengan suara parau. Kedua tangannya bergetar lalu menangkup di depan dada. Kau boleh ambil apapun yang kau mau, asal jangan bayiku, ujar Rima lagi dengan suara memelas. Lalu kulihat sekelebat bayangan hitam berdiri tepat di depan Rima dengan tangan kiri membawa kapak. Siapa itu? Kenapa dia berdiri di sana? Tiba-tiba aku merasa sangat ketakutan. Di depan sana Rima dalam bahaya, dan aku tak bisa bergerak sama sekali. Jantungku semakin berdegup kencang kala orang itu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Rima tak mampu lagi berdiri. Perutnya yang besar itu kini terlalu sakit. Sepertinya ia mulai kontraksi. Berkali-kali kulihat Rima meremas daun pisang kering yang berserak di sekitarnya. Tak lama ia mulai mengejan. Benar saja, suara tangis bayi memecah keheningan malam. Rima nampak lemas dan terkulai di tanah. Lalu sosok hitam itu meletakkan kapaknya dan meraih bayi Rima dengan tangan dan menggendongnya. Jangan ambil bayiku, ujar Rima lemah. Tapi sosok itu bergeming. Rima terus memohon agar sosok itu mengembalikan bayinya. Namun sosok itu dengan cepat dan tanpa ampun mengayunkan kapak ke arah Rima. Tidak. Oke, kita flashback off. Aku terbangun dengan terengah-engah dan peluh yang bercucuran. Kamu kenapa bang? Mimpi buruk lagi? Aku menoleh ke arah Rima, aku sentuh pipi dan tangannya. Kamu baik-baik saja kan? Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa bang. Lihat, aku baik-baik saja, ujar Rima menepuk pipiku. Lega. Ternyata apa yang ku alami tadi hanyalah mimpi. Kulirik Rani yang terlelap di tengah-tengah kami. Bayi mungil itu terlihat sangat damai ketika tidur. Kamu mimpi buruk lagi bang? Tanya Rima sembari mengambil air putih di atas nakas dan menyerahkannya padaku. Segera aku teguk air dalam gelas tersebut sampai tandas tak bersisa. Iya, abang mimpi buruk. Mimpi tentang kamu. Aku kenapa bang? Tanya Rima melotot. Sudahlah, lupakan saja, itu hanya mimpi, jawabku. Mana mungkin aku ceritakan mimpiku yang melihat dia tewas dibantai sosok hitam. Yang ada nanti dia ketakutan. Ya sudah, kamu tidur aja lagi bang. Rima kembali berbaring sambil memeluk Rani. Dan aku masih sulit memejamkan mata. Aku merasa mimpi itu seolah nyata. Sebelum kembali memejamkan mata, aku baca dulu doa sebelum tidur, agar mimpi buruk itu tak kembali mengganggu. Semenit, 2 menit, dan 10 menit kemudian aku mulai mengantuk. Berkali-kali mulutku menguap. Tak lama mataku mulai terpejam. Anakku. Dia anakku bang. Dia anak kita. Kembali aku membuka mata karena terganggu dengan suara yang terdengar tadi. Dan terkejutnya aku melihat sosok perempuan bergaun putih itu sudah berdiri di sudut kamar. Tak ada yang sosok itu lakukan. Dia hanya berdiri mematung di sana. Gaun putihnya terlihat kotor oleh lumpur dan noda hitam yang pekat. Perlahan sosok itu mengangkat tangan menuju ke arahku. Bukan ke arahku, tapi Rima. Iya, aku yakin betul tangan sosok itu menuju ke arah Rima. Tapi sedetik kemudian, saat aku kembali menatap sudut kamar, sosok itu sudah tidak ada. Dia menghilang. Apa yang sebenarnya sosok itu ingin katakan? Kenapa dia terus menghantuiku? Apa salahku padanya? Dan apa hubungannya dengan Rima?
Semua ini membuatku pusing 7 keliling. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kembali tidur aku takut. Terus terjaga aku tak sanggup. Hari ini aku kembali mengerjakan kebun belakang rumah Pak Cipto. Gundukan tanah dengan kain putih yang menyembul masih ada di tempatnya. Aku berfokus pada pohon pisang yang harus kutebang. Hampir selesai ketika tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang keras hingga terasa sakit. Terpaksa aku bertelanjang kaki karena tak punya sepatu boot untuk beraktivitas seperti ini. Sesuatu yang berkilau keemasan terlihat menyembul dan melingkari sebuah kerikil tajam. Kurasa itu adalah benda yang membuat kakiku sakit. Kerikil tajam itu membuat kakiku terluka. Mataku kembali fokus kepada pohon pisang. Dan untuk kedua kalinya kakiku memijak benda yang sama. Tapi bukannya benda itu tadi di sebelah kiri pohon? Kenapa sekarang berpindah? Apa iya kerikil itu bisa berjalan? Atau aku yang memang tadi hanya memutar? Kubungkukkan tubuh untuk meraih benda yang ada sudah 2 kali mengenai kaki. Ternyata sesuatu kemasan itu yang melingkari kerikil adalah sebuah cincin emas. Aku terbeliak ketika melihat bagian dalam cincin yang bertuliskan inisial R dan I. Ini kan cincin kawin yang kugunakan sebagai mahar. Tapi kenapa cincin ini ada di sini? Bukankah harusnya ada di jari Rima? Mungkin Rima lupa atau gak sadar kalau cincinnya terlepas. Lebih baik ku simpan dulu lah. Baru nanti aku kembalikan pada Rima. Rima baru saja selesai mandi, rambutnya terlihat basah dan dia sibuk mengeringkannya dengan handuk. Loh, Bang Imran udah pulang? Enggak dek, cuma ini mau isi botol minum. Jawabku sambil mengisi air dalam botol. Oh, abang lapar nggak? Itu di meja masih ada oseng tempe sama teri. Enggak lah, masih kenyang. Ku tutup botol air mineral dan bersiap membawanya. Sejenak kulirik jemari Rima kosong, tak ada cincin yang tersemat di sana. Oh ya dek, cincin pemberian abang di mana? Kok nggak dipakai? Tangan Rima yang sedari tadi sibuk dengan rambutnya terhenti. Matanya menatapku dengan lekat. Udah Rima jual bang. Jual? Kapan? Kok abang nggak dikasih tahu? Selidikku. Waktu abang di kota, Rima nggak punya beras sama sekali. Jadi Rima jual ke Bu Ningsih. Bu Ningsih yang orang kaya sekampung itu? Iya bang. Rima berjalan melewatiku lalu menjemur handuk yang tadi ia gunakan di dekat sumur. Oh, aku hanya bisa mengangguk-angguk. Kenapa Rima berbohong? Melihat Rima masuk ke dalam, aku segera berpamitan kembali ke kebun Pak Cipto. Aku duduk di sebuah batu besar yang teronggok di sana, sembari menyadarkan tubuh di pohon mangga. Kuamati cincin emas yang ada di tanganku ini. Aku yakin betul ini cincin pemberianku. Dari bentuk sampai inisial yang sengaja ku sematkan di bagian dalam cincin, kira-kira kenapa Rima berbohong jika cincinnya ia jual? Kenapa ia tak jujur saja kalau cincinnya itu hilang? Ku kantongi lagi kembali cincin di saku celana sebelah kanan. Lalu aku kembali menebang pisang yang tinggal sedikit. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam. Aku segera menoleh ke arah suara. Pak Cipto, ada apa pak? Jawabku. Ini papan yang saya pesan sudah datang. Mau saya taruh di sini sekalian? Oh, silakan pak. Aku mempersilakan Pak Cipto dan 2 tukang untuk meletakkan papan di dekat tumpukan pohon pisang yang sudah tumbang. Aku juga ikut membantu menurunkan papan dari mobil Colt. Setelah semua papan turun, kedua tukang itu kembali pulang ke tokonya, dan aku kembali mengerjakan menebang pohon pisang yang tinggal sebatang. Pak Cipto membawa 2 kantong kresek hitam di kedua tangannya. Salah satunya ia serahkan padaku. Maaf pak, ini oleh-oleh untuk bapak dan Mbak Rima, ujarnya sambil menyerahkan salah satu kresek kepadaku. Wah, makasih ya pak, malah ngerepotin ini, ujarku dengan sungkan. Gak apa-apa, gak tiap hari juga kan pak, ujarnya. Dan ini untuk Rani. Aku tak enak hati menerima bungkusan kresek itu, tapi Pak Cipto terus memaksa. Gak baik nolak rezeki pak, katanya. Tapi saya sungkan. Gak usah sungkan-sungkan, kita kan bertetangga. Aku pun menerima kresek satunya lagi dengan senang hati. Lalu Pak Cipto berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Kakiku terus melangkah untuk kembali pulang, karena akses jalan untuk sampai ke rumah melalui pintu belakangku tertutup oleh papan. Aku memilih memutar lewat samping rumah Pak Cipto, lalu lewat jalan depan rumahnya juga. Baru saja sampai ujung gang samping rumah Pak Cipto, aku tak sengaja bertemu Bu Ningsih. Ia membawa begitu banyak barang belanjaan. Assalamualaikum Bu Ningsih, sapa aku.
Waalaikumsalam, jawabnya menoleh. Pak Imran, dari mana pak? Dari ngeberesin kebun Pak Cipto, jawabku. Oh, yang katanya mau buat kandang kambing itu ya? Iya, Buningsi baru belanja ya? Wanita kuris itu menatap kantong-kantong kresek di kedua tangannya. Iya nih, maklum awal bulan, jawabnya tersipu. Kok jalan? Biasanya pakai motor. Motor saya rusak pak, jadi terpaksa jalan kaki. Buningsi terlihat kerepotan. Mau aku tawarin bantuan, aku takut dikira mau minta. Pak Imran bisa bantuin saya bawain belanjaan ini sampai rumah nggak? Tangan saya sudah pegal. Boleh bu. Segera aku mendekat dan membantunya membawakan barang belanjaan yang ternyata sangat berat. Sampai di rumah Buningsi, aku meletakkan belanjaannya di atas kursi teras. Buningsi membuka kunci pintu perlahan. Mari masuk pak, ujarnya mempersilahkan. Nggak usah bu, saya langsung pamit saja. Loh kok gitu? Tangan kaki saya kotor, gak enak. Buningsi menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tak lama ia mengeluarkan uang berwarna biru dan menyerahkan padaku. Apa ini bu? Buat Rani pak. Nggak usah bu, saya ikhlas. Nggak baik nolak rezeki. Buningsi meletakkan uang itu di atas telapak tanganku. Makasih loh bu, saya jadi nggak enak. Buningsi ini sudah banyak membantu keluarga saya. Nggak usah dibahas pak. Sebagai sesama manusia, memang seharusnya kita saling membantu dan tolong menolong, bukan? Iya bu, saya berterima kasih sekali. Apalagi saat saya di kota, Buningsi tak segan menolong Rima dengan membeli cincinnya. Dahi Buningsi berkerut. Ia menatapku dengan tatapan aneh. Cincin? Cincin apa ya pak? Cincin emas. Bukannya ibu yang membeli cincin emas Rima saat saya masih di kota? Maaf, tapi saya sama sekali tak pernah membeli cincin dari Rima. Dek. Seperti ada yang menekan dadaku. Sesak. Karena Rima benar berbohong. Awalnya aku menanyakan perihal cincin pada Buningsi hanya ingin tahu apakah cincin yang kutemukan ini benar cincin kawin yang pernah aku berikan padanya atau bukan. Aku segera berpamitan pada Buningsi dan berjalan pulang. Hampir hari maghrib. Kampung halamanku masih banyak kebun kosong yang ditumbuhi semak dan juga pohon pisang. Rata-rata tak terawat, tapi ada juga yang dimanfaatkan sebagai kebun palawija. Sekelebat bayangan putih melesat dari pohon pisang satu ke pohon pisang lainnya. Aku yakin itu bayangan hantu wanita yang sering menerorku. Jurus langkah seribuku kukeluarkan dengan sekuat tenaga. Tanpa menoleh lagi aku berlari pulang. Aku masih tak mengira kenapa Rima harus berbohong tentang cincin pernikahan kami berdua. Kenapa ia tak jujur saja kalau cincinnya hilang? Bang, ambilin popok di jemuran dong. Rani ngompol, popoknya belum Rima angkatin. Mendengar teriakan Rima dari dalam kamar, aku segera beranjak ke sumur. Rima biasa menyumur popok di belakang rumah agar dekat saat mau mengangkatnya. Setelah mendapatkan beberapa lembar popok, aku segera masuk ke kamar. Sedikit terkejut saat melihat tak ada Rima di dalam kamar. Hanya ada Rani yang sedang bermain-main dengan jari jemarinya dengan popok yang sudah basah. Mungkin Rima sedang belakang saat aku mengambil popok tadi. Segera aku ganti popok Rani agar dia merasa nyaman. Abang ngapain? Aku menoleh ke arah suara Rima yang berasal dari belakang. Dia menenteng sebuah kresek berwarna hitam. Tadi kamu bilang suruh ambil popok. Waktu ke kamar kamu gak ada. Jadi abang yang bantu ganti popoknya Rani. Aku baru saja pulang dari warungnya Bu Minah yang ada di ujung kampung, jawabnya. Maksudnya? Kamu dari tadi ninggalin Rani sendiri? Ujarku sedikit marah. Aku sudah bilang sama kamu bang. Rima meletakkan kreseknya di tepi ranjang. Kapan? Aku tak merasa Rima memberitahukanku kalau dia mau keluar. Tadi waktu abang duduk di teras. Emang abang gak lihat aku keluar? Tapi ini kok aneh. Kenapa aku tak mendengar jika Rima pamit? Aku juga tak melihat Rima keluar. Apa aku terlalu banyak ngelamun jadi tak menyadari keberadaan Rima? Rima mengambil alih popok yang sudah menempel di pantat Rani, membuatku sedikit menyingkirkan tubuh ke kiri. Dengan cekatan Rima mengganti popok Rani. Kalau Rima baru saja pulang, lalu siapa tadi yang berteriak meminta popok? Seketika tengkuku terasa dingin, seolah ada yang ingin meniupnya perlahan. Aku beranjak dari kamar menuju teras, menyalakan sebatang rokok lalu menghisapnya perlahan. Brak! Aku yang sedang tiduran di samping Rani terperanjat, lalu bergegas keluar kamar menuju asal suara yang terdengar di belakang rumah. Rupanya
Pintu belakang yang menjadi akses ke sumur terbuka dan tertutup karena tertiup angin. Saat hendak mengunci pintu, sekelebat bayangan perempuan terlihat masuk ke dalam kebun pisang Pak Cipto. Tiba-tiba saja aku teringat Rima. Ia tak ada saat aku beranjak tadi. Apa mungkin perempuan itu Rima? Aku mencoba memastikan dengan kembali ke kamar, dan benar saja, Rima tak ada di sana. Segera aku kembali keluar kamar dan berjalan menuju sumur. Ternyata Rima baru saja selesai dari sumur. Ia keluar sambil menenteng gulungan kain berwarna hitam. Rima, kamu dari tadi di sumur? Rima terkejut saat melihatku dan secepat kilat menyembunyikan gulungan kain hitam di belakang tubuhnya. Abang di sini? Iya, tadi pintu belakang ketutup keras, jadi aku bangun dan nyariin kamu, Dek. Aku barusan buang air kecil. Maaf lupa mengganjal pintunya. Itu gulungan apa, Dek? Tanyaku sambil mengintip belakang tubuhnya. Bukan apa-apa, Bang. Rima begitu saja membuang gulungan kain itu ke semak-semak. Kok dibuang? Aku berniat meraih kain hitam itu, namun Rima menarik tanganku. Sudah malam, Bang, ayo tidur, pintanya. Tapi sudahlah, Bang. Rima menyeretku masuk ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu belakang. Sebenarnya gulungan kain apa itu? Kenapa Rima membuangnya begitu saja? Pertanyaan itu terus memenuhi isi kepalaku. Sampai di kamar, Rima langsung berbaring dan memeluk Rani. Saat bersiap hendak berbaring, sudut mataku menangkap jari jemari kaki Rima. Kakinya kotor terkena tanah. Bukannya tadi dia baru dari sumur. Harusnya kakinya itu bersih, bukannya kotor seperti itu. Bang, nitip Rani ya. Aku mau ke pasar beli bumbu dapur dan keperluan lainnya. Rima terlihat sudah rapi dengan kemeja berwarna krem dan rok di bawah lutut berwarna coklat. Tak lupa yang menjinjing tas belanja dari anyaman plastik dan dompet kesayangannya. Iya, jangan lama-lama, aku takut Rani rewel. Iya bang, nanti sehabis belanja aku langsung pulang kok. Rina mencium punggung tanganku lalu beranjak keluar rumah. Tubuh wanita yang menjadi istriku itu menghilang di tikungan jalan. Aku masih penasaran dengan gulungan kain hitam yang semalam dibawa Rima. Mumpung Rani terlelap, aku bergegas menuju semak tempat Rima membuang gulungan kain hitam itu. Kusibak semak dengan rumput yang tingginya hampir sepinggang, tapi kosong. Aku yakin betul Rima membuangnya di semak ini. Tapi kenapa gak ada? Apa mungkin aku salah lihat? Karena tak menemukan apapun yang ku cari, aku segera masuk ke dalam rumah. Saat hendak menutup pintu, aku melihat kayu panjang yang tergeletak di dekat sumur. Aku mendekati kayu itu. Seketika mataku terbelalak. Itu kapak. Kapak siapa dan kenapa ada di sini? Bukankah aku tak pernah memiliki kapak? Entah mengapa aku merasa Rima kian hari kian aneh. Ia sering keluar rumah meninggalkan Rani, putri kami. Bukankah seharusnya ibu lebih sering bersama anaknya? Tapi tidak dengan Rima. Ia ogah-ogahan merawat anak yang selama ini kami nanti-nantikan. Bang, Rima nitip Rani lagi ya. Mau beli kebutuhan kita sehari-hari, pamitnya. Bukannya kemarin kamu udah belanja, Dek? Kemarin cuma minyak dan bumbu dapur. Sekarang beras sama gula habis. Kenapa nggak kemarin sekalian belinya? Lupa bang. Rima meraih tas belanja lalu berlalu begitu saja tanpa mencium punggung tanganku. Segera aku raih Rani yang bermain-main di kasur, menggendongnya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Wah, Pak Imran pintar banget jagain anak. Tiba-tiba saja Bu Ningsi dan Bu Widya sudah ada di jalan depan rumah. Iya Bu, jawabku tersenyum. Mbak Rima kemana? Tanya Bu Ningsi. Lagi ke warung ujung kampung Bu. Oh, beli kebutuhan rumah ya? Iya ibu-ibu. Mereka tersenyum sesekali mengajak Rani bercanda. Aku membiarkan saja, karena di kampung kami memang hanya Rani yang masih bayi. Ih, lucunya. Gendut pula. Minum ASI aja atau disambung nih Pak? Kebetulan ASI Rina nggak bisa keluar, jadi terpaksa sambung. Ah, masa sih? Wanita setelah melahirkan itu kan pasti ASInya keluar. Kalaupun saat melahirkan nggak keluar, tapi setelah beberapa hari pasti keluar, ujar Bu Ningsi. Wah, kurang tahu juga ya Bu. Tapi yang dikatakan Bu Ningsi ada benarnya juga. ASI akan keluar dengan sendirinya saat seorang wanita melahirkan seorang bayi, dan akan lebih melimpah ketika ASI terus-terusan diberikan pada si bayi. Ya sudah Pak, kami pamit, ucap Bu Widya. Iya Bu, silakan. Dan mereka berlalu berjalan beriringan menuju rumah Pak Cipto. Tadi ngapain Bu Widya sama Bu Ningsi kesini bang?
Tanya Rima sambil meletakkan keranjang belanjaannya. Kamu tahu dari mana, Dek? Mereka kesini. Ya tahu aja. Rima memasang wajah cemberut. Sepertinya ia kurang suka dengan kedatangan Bu Ningsi dan Bu Widya. Mereka melihat Rani yang lagi kugendong. Itu aja, selidiknya. Iya, emang mau apa lagi? Wanitaku itu menghela nafas lalu kembali ke dapur. Setelahnya ia sibuk memasak dan aku menjaga Rani. Rani tumbuh menjadi bayi yang manis, pipinya gembul dan matanya bulat. Cantik seperti Rima. Aku tak menyangka akan mendapatkan anak secantik Rani. Benar-benar cantik dan menggemaskan. Apalagi sekarang Rani suka menarik kakinya sendiri lalu mengulumnya. Melihat Rani asik sendiri, aku berniat untuk mandi. Saat meraih baju ganti di lemari, tak sengaja aku menjatuhkan sesuatu yang tak asing kulihat. Gulungan kain hitam. Kenapa gulungan ini ada di sini? Kubungkukan tubuh untuk meraih gulungan tersebut. Entah kenapa jantungku berdebar saat gulungan itu kubuka. Perlahan gulungan itu terbuka sedikit demi sedikit. Aroma anyir, amis, dan busuk menguar. Kenapa Rima menyimpan gulungan ini di dalam lemari? Bukankah kemarin ia sudah membuangnya? Dan lagi pula, gulungan ini baunya minta ampun. Untuk apa Rima menyimpannya? Semakin lama gulungan itu semakin terbuka. Dan ternyata gulungan itu adalah sebuah jaket hoodie hitam. Ku sentuh perlahan bagian depannya. Dan ternyata seperti ada noda kering di sana. Baunya pun busuk. Aku sampai mual dibuatnya. Lalu di bagian pergelangan tangan juga ada noda kering yang sama. Namun karena hoodie itu berwarna hitam, aku tak tahu pasti noda apakah itu. Yang pasti hoodie itu berbau anyir, amis, dan busuk. Menjijikan. Abang ngapain? Aku terkejut saat Rima sudah berdiri di ambang pintu kamar sambil melotot. Ia berjalan mendekat lalu merebut hoodie itu dari tanganku. Jangan pernah sentuh barangku, Bang, ujarnya dengan suara sedikit meninggi. Itu hoodie siapa? Selidikku. Hoodieku lah, Bang. Rima kembali menggulung jaket hoodie bau itu dengan cepat, lalu membawanya keluar kamar. Tunggu Rima. Kuraih tangannya hingga langkahnya terhenti seketika. Ia menatap tanganku lalu menatap mataku bergantian. Maaf, ku lepas cengkraman tanganku di tangannya. Jelaskan dulu itu hoodie siapa? Hoodieku, Bang. Aku beli dari sisa hasil jual cincin yang ku belikan beras. Aku tertegun. Cincin lagi? Bukannya Bu Ningsi bilang kalau Rima tak pernah menjual cincin padanya. Kenapa lagi-lagi Rima berbohong? Lalu kenapa hoodie itu bau busuk dan malah kau simpan dalam lemari? Rima nampak gelagapan. Ia berkali-kali meremas gulungan hoodie di tangannya. Ini kena darah ayam makanya busuk. Aku mengangguk-mengangguk, mencoba mempercayai Rima, tapi tetap saja ada yang aneh kurasa. Rima bergegas keluar rumah menuju sumur dan meletakkan gulungan itu dalam ember yang ada di sana. Aku mengikutinya dari belakang, ingin memastikan apa yang dilakukan Rima pada gulungan hoodie tersebut. Namun tiba-tiba Rani menangis membuat Rima bergegas masuk kembali ke kamar. Saat hendak ikut masuk, sudut mataku menangkap sebuah kapak yang tergeletak di dinding bambu sumur. Seketika aku teringat mimpi anehku kala itu. Mimpi Rima dihabisi oleh seseorang berhoodie hitam dengan kapak. Rima, kamu ngapain di sini, Dek? Aku melihat Rima berdiri di ambang pintu belakang rumah sambil terus memandangku. Wajahnya yang ayu terlihat pucat, seolah tak ada darah yang mengalir di sana. Ketika aku mencoba mendekat, ia justru berjalan menjauh. Bukan, dia bukan berjalan, tapi melayang. Apakah aku bermimpi lagi? Tapi kenapa aku merasa mimpi ini nyata? Dia terus melayang menuju kebun Pak Cipto yang kini sudah mulai terpasang papan-papan. Aku mengikutinya dari belakang dengan jantung terus berdebar tak beraturan. Hingga Rima berhenti di sebuah gundukan yang kala itu membuatku terjatuh. Ia menatapku sendu lalu berteriak sangat kencang. Hah! Lalu aku terbangun di atas kasur. Rupanya aku ketiduran saat menemani Rani tidur siang. Dan baru terbangun ketika sudah malam. Lalu Rima, di mana dia? Kenapa aku tak melihat dia dimanapun? Kemana dia? Kenapa malam-malam begini ia justru tak terlihat? Rima sering tak di rumah di saat pagi. Ia selalu ada alasan untuk keluar rumah. Sedangkan saat malam, ia bisa tiba-tiba menghilang entah kemana. Kenapa istriku itu menjadi aneh dan membuatku penasaran, seolah ada sebuah rahasia yang sengaja ia tutupi dariku.
Pagi ini ia kembali pergi. Alasannya mencari sabun cuci dan sabun mandi yang sudah menipis. Aku mengizinkannya karena aku penasaran dengan mimpi-mimpi yang aneh. Hoodie dan kapak itu muncul di mimpi, dan ternyata beneran ada di depanku. Bahkan yang mengejutkan, hoodie itu milik istriku, Rima. Sedangkan kapak itu, aku masih tak tahu itu punya siapa. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.